Alhamdulillah, para bapak-bapak dan saudara sekalian, kita kembali bisa berjumpa dalam kajian ini. Insya Allah kita melanjutkan lagi apa yang dulu sudah kita mulai, kajian fiqhus sirah. Jadi sedikit demi sedikit kita membaca tahapan-tahapan sejarah hidup Rasulullah SAW, tapi sekaligus nanti dari rangkaian peristiwa itu kita mengambil beberapa pelajaran dari peri kehidupan Rasulullah SAW, dan juga barangkali ada beberapa hukum fikih, hukum akidah, dan beberapa ajaran agama yang bisa kita sedikit perdalam dari rangkaian sejarah hidup Rasulullah SAW. Mungkin seperti sudah dibagikan ya, kita menggunakan buku yang cukup ringkas, Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Mukhtar. Ini ringkasan dari salah satu buku yang menjadi pemenang lomba penulisan sirah Nabi Muhammad SAW, dan disusun dengan bahasa yang kontemporer. Kemarin dan tadi saya sempat ngobrol dengan Ustaz Imdad. Jadi kita ada kebutuhan untuk ngaji kitab, membaca semua kitab sampai khatam. Tapi ada juga kebutuhan untuk, karena waktunya terbatas dan mungkin sekali sepekan atau bahkan sekali dalam 2 pekan, maka perlu juga pengajiannya kita selenggarakan secara lebih ringkas. Oleh karena itu, insya Allah ini tetap kita baca, tapi mungkin ada beberapa bagian detail yang kita baca cepat atau kita lewati. Okay. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang nasab Rasulullah SAW dan kondisi keluarga beliau yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian menjadikan sebagian suku atau sebagian bangsa itu memiliki kelebihan dibandingkan yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, dan sesungguhnya Tuhanmu itulah yang berwenang untuk menciptakan dan berwenang juga untuk memilih-pilih. Jadi dari keturunan Nabi Adam alaihissalam, Rasulullah merupakan keturunan dari bangsa pilihan. Lalu beliau juga berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Lalu dari keturunan Nabi Ismail yang kemudian melahirkan bangsa Arab ini, ada keluarga-keluarga pilihan, sampai nanti tiba pada keluarga Bani Hashim. Itu merupakan keluarga pilihan yang secara kebetulan maupun secara pandangan masyarakat dinilai sebagai keluarga yang amat terhormat, sehingga layak untuk dipasrahi mengelola Baitullah, Al-Masjid Al-Haram di kota suci Mekah. Lalu dari Bani Hashim inilah Nabi Muhammad SAW merupakan anggota keluarga yang paling pilihan. Kan tapi beliau lahir dalam kondisi yatim, sudah ditinggal oleh ayahanda beliau dan masih diasuh oleh ibu. Nah, kita baca mulai lanjutan dari peristiwa ini, Al-Maulid halaman 9 kalau yang ini ya. Halaman 9.
Walid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisi'bi Bani Hashim fi Makkah sabihata yaum al-itsnain at-tasi' wa yuqal al-tsani 'ashar min syahri Rabi'in al-awwal 'am al-fil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di perkampungan atau pemukiman Bani Hashim di kota Mekah. Konon lokasinya tidak jauh dari Masjid Al-Haram, dan konon juga lokasinya berada di wilayah yang sekarang menjadi perpustakaan di sebelah utara Masjid Al-Haram dari pintu Babus Salam. Sabihata yaumil itsnain, pada pagi hari, sabihat di hari Senin. Nah, ini yang bisa dipastikan. Sebentar. Pada hari Senin, adapun tanggalnya at-tasi', yaitu pada tanggal 9 apa? Rabiul Awal atau pada tanggal 12. Jadi memang ada perbedaan pendapat yang cukup banyak mengenai kapan tepatnya dilahirkan Rasulullah SAW secara penanggalan atau kalender. Umumnya yang dikenal adalah tanggal 12. Lalu banyak ulama mengatakan tanggal 9 atau tanggal 10. Ada juga riwayat yang cukup kuat menyebutkan tanggal 8 bulan Rabiul Awal. Jadi disepakati bulannya bulan Rabiul Awal pada tahun gajah. Penanggalan ini sulit untuk dipastikan, antara lain karena pada masa itu, bahkan sampai ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, ada kebiasaan kaum kafir Quraisy yang suka mengubah-ubah penanggalan. Jadi kadang-kadang 1 tahun hajinya diundur 1 bulan, sehingga 1 tahun itu menjadi 13 bulan. Jadi dari bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, kemudian bulan kosong, bulan tambahan, lalu baru Dzulhijjah. Sehingga ketika sudah sampai pada tahun ke-10 Hijriah misalnya, menjadi sulit untuk menghitung ke belakang, ya, memastikan tanggal tertentu, kecuali kalau ada informasi yang jelas mengenai hal itu. Sehingga yang namanya ilmu hisab, ilmu perkalenderan juga tidak bisa mengatasi persoalan ini, karena tidak bisa dipastikan penambahan yang dilakukan oleh bangsa Arab, khususnya oleh kaum Quraisy pada saat itu. Dan ini bukan menjadi sesuatu yang penting dalam agama, ya, karena tidak terkait dengan ibadah apapun. Min syahri Rabi'inil Awwal 'amal fil, pada tahun gajah. Kita tahu semua tahun gajah itu tahun ketika ada Raja Abraha, seorang raja Kristen dari Ethiopia, kemudian bergerak juga asal-usulnya dari Yaman, bergerak ingin menyerang Ka'bah, ingin menyerang Baitullah, ingin mengalihkan orang-orang dari berbagai macam penjuru negeri supaya beribadahnya bukan berbondong-bondong ke Ka'bah, tetapi berbondong-bondong pindah ke tempat yang dia bangun. Kemudian ada peristiwa yang sangat terkenal di situ, dimana pasukan gajah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum kafir Quraisy, meskipun saat itu mereka punya budaya syirik, ya, tapi kepercayaannya kepada Allah dan bahwa Allah akan melindungi Baitullah atau Ka'bah itu juga sangat kuat. Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, ketika ditanya oleh orang-orang, kenapa kok justru tidak bersiap-siap melindungi Ka'bah, malah melindungi unta-unta beliau, melindungi harta dan hewan ternak beliau, boleh mengatakan amal bait, ya, adapun Ka'bah itu falahu rabbun yahmihi, itu sudah ada Tuhannya, gitu, yang akan melindungi Ka'bah tersebut. Sehingga dalam sejarahnya Abraha belum sampai ke wilayah Mekah, bahkan belum sampai ke wilayah tanah haram, tanah suci, ya. Jadi tanah suci itu ada batasannya. Kalau jenengan yang pernah haji, ya, atau pernah ke sana umroh barangkali, kemudian melihat lokasi, di sana dikenal ada wilayah namanya Mina, ya.
Setelah Mina itu ada wilayah namanya Muzdalifah. Setelah Muzdalifah ada sedikit jeda, kemudian ada wilayah namanya Arafah. Itu wilayah tempat jamaah haji berwukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah ini adalah wilayah haram, wilayah halal. Wilayah halal, artinya tidak termasuk tanah suci. Tidak termasuk wilayah yang di situ ada aturan-aturan khusus di mana seseorang tidak boleh mencabut tanaman yang tumbuh liar. Seseorang tidak boleh membunuh hewan ternak ataupun hewan buruan yang ada di situ, karena status sebagai tanah suci atau tanah haram. Ya, haram itu artinya dilarang. Kalau kita mungkin di Indonesia dulu sering mendengar ada wilayah bukit larangan, misalnya gitu, atau tanah larangan. Itu artinya tidak boleh mudah-mudah dijamah. Jadi haram di situ bukan sifat yang buruk. Ada orang nanya saya, kenapa masjidnya kok dinamakan Masjidil Haram? Kok bukan Masjid Al-Muttaqin? Masjid ya, Al-Muhibbin. Ya, karena Al-Masjid Al-Haram itu maksudnya masjid yang disucikan. Jadi yang di situ dilarang seseorang melakukan perbuatan yang zalim, bahkan dilarang mencabut tanaman liar, ya, membunuh hewan liar, yang itu dibolehkan di wilayah yang lain karena kesuciannya. Nah, Abraha ini konon gagal atau dihancurkan sebelum masuk ke wilayah haram, sebelum masuk ke wilayah tanah suci, ya, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dan itu diceritakan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil, dan seterusnya. Tahun ketika Abraham menyerang itu kemudian akhirnya dikenal sebagai tahun gajah. Dan pada saat itu sangat sulit seseorang menghitung-hitung tahun, ya, karena belum ada kalender yang bernomor. Jadi masih didasarkan pada peristiwa apa yang terkenal pada saat itu. Mungkin sebagian kita, kakek atau nenek kita atau mbah buyut kita yang saat itu walaupun sudah ada kalender, ya, tapi juga belum terlalu niteni peristiwa pada zaman dulu juga berdasarkan apa peristiwa yang terkenal pada saat itu. Peristiwa gerhana, mungkin peristiwa penyerangan penjajah dan seterusnya. Nah, seperti itu yang berlaku pada masa Rasulullah ketika masih lahir. Wat tarikhul awwalu asahhu watsani ashhar. Dan penanggalan pertama yaitu tanggal 9 Rabiul Awal itu lebih kuat, ya, lebih valid secara data-data sejarah. Tapi penanggalan yang kedua yaitu pada 12 Rabiul Awal itulah yang lebih terkenal, dipopulerkan oleh, kalau tidak salah, Ibnu Ishaq dalam buku sirahnya, kemudian Ibnu Hisham dalam ringkasannya, sehingga menjadi terkenal. Wa huwa yuwafiqul yawm ats-tsani wal 20 min syahri April sanata 71 wa mi'at. Bertepatan dengan tanggal 22 bulan April tahun 571. Wa kanat qabilatahu atau qabilatuhu aidayatahu. Qabilah itu istilah dalam bahasa Arab, ya, qabilah atau dayah itu artinya mungkin di kita dukun beranak, ya. Dukun beranak. Jadi yang bukan dukunnya yang beranak, tapi yang nadahi. Biasanya begitu. Ada perempuan yang bertugas untuk nadahi bayi ketika lahir, itu disebut qabilah atau dayah. Bernama Asy-Syifa bintu Amrin. Ya, Asy-Syifa putrinya Amr, Ummu Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu. Ibu dari Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang sangat terkenal. Jadi ibunya Abdurrahman bin Auf itu yang mendukuni ketika Rasulullah SAW dilahirkan. Walamma waladathu ummuhu kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam. Ketika ibunya melahirkan Rasulullah, keluar cahaya putih yang sangat benderang, sampai-sampai
istana-istana di Syam itu sampai ikut terterangi oleh cahaya tersebut. Ya. Walaupun cerita mengenai hal ini sangat agak sulit untuk dipastikan, karena ada yang menceritakan ini dalam mimpi, bukan ketika lahir beneran. Tapi yang jelas Rasulullah lahir dalam kondisi di sana nanti ada banyak sekali keajaiban. Wa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashiruhu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, faja'a Abdul Muttalib mustabshiran masrura. Beliau mengirimkan utusan memberikan kabar kepada Abdul Muttalib, ya. Tubashiruhu bi wiladatihi sallallahu alaihi wasallam, memberikan kabar gembira telah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu saat itu belum dikenal sebagai seorang nabi. Faja'a Abdul Muttalib mustabshiran masruran, maka datanglah Abdul Muttalib itu dalam kondisi bahagia dan gembira. Wa hamalahu fa adkhalahul Ka'bah, digendong oleh Abdul Muttalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Karena memang mereka tinggal di sekitar Ka'bah. Wa syakarallaha, beliau bersyukur kepada Allah, wa da'ahu, dan berdoa kepada Allah, wa sammahu, atau memanggil Nabi Muhammad itu, wa sammahu Muhammadan. Nah, kemudian disebut Muhammad. Pada saat itu di masyarakat Quraisy atau masyarakat Arab secara umum belum dikenal ada orang yang bernama Muhammad. Jadi itu adalah nama yang sangat istimewa. Ada beberapa peneliti menggali, mencari aneka macam manuskrip maupun prasasti zaman dulu, ternyata ada ditemukan juga nama Muhammad pada masa terdahulu. Memang betul ada beberapa, bahkan disebutkan oleh ahli sejarah ada sekitar 6 atau 8 orang yang bernama Muhammad sebelum Rasulullah SAW, tapi bukan orang-orang yang terkenal. Itu hanya ditemukan dalam prasasti, perjanjian utang piutang, ya. Orangnya juga tidak terkenal dan seterusnya. Sehingga ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan kabar gembira bahwa akan datang seorang nabi dengan nama Ahmad, atau di kitab lain diberitahukan dengan nama Muhammad, orang tidak kebingungan. Ya, karena semua yang namanya Muhammad ini tidak ada yang mengaku sebagai nabi, gitu. Jadi tidak akan salah, tidak akan kesasar, dan mereka bukan orang-orang yang terkenal. Satu-satunya nama Muhammad yang lahir pada saat itu kemudian mengaku sebagai seorang nabi nanti ketika dewasa dan kemudian menjadi orang terkenal adalah Muhammad ibnu Abdullah ini sallallahu alaihi wasallam. Roja'a ayyuhmad, dengan harapan supaya nanti besarnya, ya, anak ini atau bayi ini menjadi bayi atau anak yang terpuji. Wa aqqa anhu, dan Abdul Muttalib membebaskan budak, sebagai rasa syukur atas Nabi Muhammad SAW. Wa khatanahu yauma sabi'i, dan dikhitan pada hari ke-7. Ini ada satu cerita. Jadi kaum Yahudi, kaum yang biasa punya budaya khitan, sunat. Bangsa Romawi tidak punya budaya itu. Ketika ada berita bahwa Nabi yang akan datang itu dari kaum yang dikhitan, kaum Yahudi merasa itu akan datang di kalangan mereka. Lalu ternyata mereka juga mendengar, ada lagi bangsa lain yang juga membiasakan khitan, yaitu keturunannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang lain, yaitu bangsa Arab. Nah, ternyata kemudian Nabi tersebut lahir dari bangsa Arab. Wa at'aman nasa kama kana al-arabu yaf'alun. Dia kemudian menjamu banyak orang, ya, memberi makan banyak orang sebagaimana biasa orang Arab dulu melakukan. Istilahnya tasyakuran. Jadi bangsa Arab pada saat Rasulullah dilahirkan, ya, walaupun kita kenal sebagai masa jahiliyah, dan mereka melakukan budaya syirik. Ada juga beberapa budaya yang menyimpang, seperti misalnya kalau punya anak lahir wanita kemudian dikubur, ya. Kemudian ada beberapa praktek perzinahan. Tapi secara umum dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, bangsa Arab ini punya beberapa kemuliaan
dalam akhlak, karakter, dan budaya yang tidak dimiliki oleh beberapa bangsa yang lainnya. Salah satu yang sangat terkenal adalah kedermawanan. Kedermawanan, yang namanya menjamu tamu bagi kalangan bangsa Arab itu satu kehormatan bahkan bagi orang yang menjamu. Dan yang namanya tamu itu bukan orang yang sudah dikenal. Yang namanya tamu bukan hanya orang yang sudah dikenal, apalagi orang yang memang diundang untuk datang, tapi betul-betul orang asing datang melewati wilayah mereka. Itu disebut sebagai tamu, sehingga dijamu. Kita bisa bayangkan di wilayah yang gersang seperti itu, ketika jarang pemukiman penduduk, kemudian ada orang asing datang, kehabisan bekal, lalu ternyata ada yang menjamu. Itu tentu satu pertolongan yang sangat besar sekali. Dan Rasulullah nanti ketika dewasa, beliau salah satu ciri khas atau keterkenalan beliau adalah termasuk yang terdepan dalam budaya-budaya seperti ini. Dan itu yang menjadikan Sayyidah Khadijah nanti yakin bahwa yang turun kepada Rasulullah Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang buruk, tapi betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu turun ke orang yang punya budi pekerti sangat luhur. Kemudian ada budaya jujur dalam perkataan dan memegang amanah. Ini sangat kuat sekali dalam bangsa Arab, termasuk ketika masa jahiliyah. Sangat berat bagi orang Arab, dia dicireni sebagai orang yang pernah berbohong, apalagi pernah melanggar perjanjian. Itu sesuatu yang sangat aib bagi bangsa Arab. Sementara bagi bangsa Romawi, bagi bangsa Persia sudah sangat biasa. Di Yunani, di Romawi yang namanya pengkhianatan itu sudah sangat biasa. Dan ini terdukung juga oleh situasi kaum Arab yang tidak dipimpin oleh satu kerajaan besar, tapi berkabilah-kabilah. Hubungan antar masyarakat itu tidak diikat oleh satu pemerintahan yang besar, sehingga kepercayaan atau amanah antar satu orang dengan orang lain, bahwa orang itu tidak akan mudah untuk masuk ke rumah orang lain dan seterusnya, bahwa ketika orang memberitakan informasi itu jujur, itu menjadi sangat penting. Karena kalau tidak seperti itu, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Khususnya di wilayah ini, di wilayah sekitar Baitullah. Kita bisa bayangkan kalau jamaah haji yang datang ke Ka'bah saat itu, di masa jahiliyah, kemudian masyarakatnya orang yang gemar mencuri, gemar merampok, gemar membegal, tentu menjadi wilayah yang tidak lagi aman. Tapi sesuai dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wilayah ini dijadikan sebagai wilayah yang aman, walaupun masih di sana berkembang budaya-budaya tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, budaya syirik, budaya zina. Tapi zina pun terbatas, misalnya. Di bangsa Arab hampir tidak dikenal orang wanita dari keluarga yang merdeka berzina. Perzinahan itu dilakukan dengan budak-budak. Ini salah satu contoh. Makanya ketika seorang sahabat ditanya ada informasi tentang perzinahan, mereka heran. Awataznil hur, apa mungkin orang merdeka yang bukan budak maksudnya itu berzina? Tidak dikenal budaya seperti ini. Itu antara lain beberapa keunggulan bangsa Arab. Wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman Barakah al-Habsyiyah. Kalau tadi ibunya Abdurrahman bin Auf itu yang menerima beliau ketika masih lahir, dukun bayinya. Kemudian yang merawat beliau, yang menggendong setelah lahir dan merawatnya adalah Ummu Aiman. Julukannya Ummu Aiman, namanya Barakah al-Habasyiyah, dari asal usulnya dari Habasyah, jadi orang negro. Maulata walidihi Abdullah, yaitu bekas dan budak dari ayahnya Rasulullah SAW. Ayahnya Rasulullah punya budak, orang Afrika, budak perempuan namanya Barakah
atau Ummu Aiman. Ini yang kemudian merawat Rasulullah ketika masih kecil sebelum nantinya disusukan ke pedalaman. Waqad baqiyat hatta aslamat. Barokah ini ternyata berumur panjang. Bahkan menangi Rasulullah ketika sudah diangkat sebagai nabi dan rasul. Lalu kemudian beriman kepada Rasulullah. Bahkan meninggal juga setelah Rasulullah. Wahajarat, ya, pergi hijrah, ikut hijrah ke Madinah maksudnya. Wa tuwfiyat ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khamsati asyhurin aw bi sittati asyhur. Sekitar setengah bulan atau sekitar setengah tahun atau 5 bulan setelah Rasulullah meninggal baru kemudian wafat. Mirip dengan meninggalnya Fatimah putri Rasulullah. Kemudian ar-radha, disusui. Wa awwalu man arda'athu sallallahu alaihi wasallam ba'da ummihi Thuwaibatu maulatu Abi Lahabin bilabanin ibn laha yuqalu lahu Masruh wa kanat qad arda'athu qablahu sallallahu alaihi wasallam Hamzah bin Abdul Muttalib wa ba'dahu sallallahu alaihi wasallam Aba Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi hum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Pertama kali yang menyusui Rasulullah itu adalah Thuwaibah, artinya yang menyusui Rasul setelah ibu beliau, setelah ibu beliau. Jadi bangsa Arab juga punya kebiasaan seorang anak itu disusukan ke ibu yang lain. Bisa karena memang tidak keluar susunya, ya, atau karena ingin disusukan ke tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Nah, yang pertama menyusui Rasulullah setelah ibunda beliau adalah Thuwaibah. Thuwaibah ini bekas dari budaknya Abu Lahab. Kita tahu semua Abu Lahab salah satu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Abdul Muttalib. Atas kelahiran Rasulullah atau keponakannya ini Abu Lahab bergembira, ya, bahagia, kemudian dibebaskan budaknya. Lalu kemudian Thuwaibah ini menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bani ibn laha yuqal lahu Masruh, karena kebetulan juga sudah punya anak, ya, punya anak namanya Masruh. Nah, yang disusui oleh Thuwaibah kebetulan banyak. Antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kemudian Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, pamannya Rasulullah. Jadi Thuwaibah itu ibu susunya Rasulullah, sekaligus ibu susu dari pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian ada yang termasuk disusui adalah Abu Salamah. Abu Salamah itu juga disusui oleh Thuwaibah. Abu Salamah yang suaminya Ummu Salamah. Fahum ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam min ar-radha'ah. Jadi mereka ini adalah saudara sesusuan Rasulullah, tapi dari ibu susu yang pertama. Waqad a'taqa Abu Lahab amatahu hadhihi farahan bi wiladati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ini membebaskan Thuwaibah karena sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, ya. Tapi ini tidak ada gunanya ketika nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan kemudian seorang rasul, ternyata Abu Lahab berbalik menjadi musuh paling besar untuk Rasulullah. Nanti mungkin akan ada penjelasan juga bahwa beberapa saudara sesusuan Rasulullah yang dari ibu yang susu yang kedua itu juga menjadi musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh dakwah Rasulullah. Jadi yang namanya hubungan keluarga, hubungan persusuan itu semua tidak ada gunanya manakala ada pertentangan soal agama. Karena nanti di akhirat itu hubungan yang berlaku adalah hubungan agama. Mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia sangat erat hubungannya, nanti akan saling al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun. Orang-orang yang dulunya saling berkasih sayang ketika di dunia, ya, pada nanti hari kiamat itu akan menjadi musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi akan langgeng, akan awet hubungannya adalah yang hubungan itu dilakukan oleh atas dasar takwa, dilakukan oleh orang yang sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu, tetapi Abu Lahab ini sara min aladdi a'daihi, berubah menjadi musuh Rasulullah yang paling sengit. Ya. Kisahnya ketika Rasulullah
mulai berdakwah terang-terangan. Beliau naik ke atas gunung, kemudian menyampaikan dakwahnya itu. Nah, disitulah Abu Lahab bersuara menentang dakwah Rasulullah. Ya, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihada jama'atana, apakah untuk urusan ini kamu mengumpulkan kita? Lalu turunlah ayat tabbat la yada Abi Lahab, langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada Abi Lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, wa tab, dan betul-betul dia celaka, dan seterusnya. Walakinnahu sara min aladdi a'daihi hina ma qama bid da'wati ila Islam. Ketika Rasulullah melaksanakan dakwah yang menyeru orang kepada agama Islam fi Bani Sa'ad. Nah, ini persusuan yang kedua. Jadi persusuan yang pertama itu disusui oleh orang dekat. Nah, persusuan kedua ini baru di wilayah yang berbeda. Kana min adatil arabi ayaltamisul maradhi ali mawalidihim fil bawadi. Salah satu kebiasaan orang Arab adalah mereka mencari ibu-ibu susu untuk anak-anak mereka di wilayah-wilayah kampung. Jadi Mekah itu termasuk kota, ya, pada saat itu. Bahkan kota yang paling besar, Ummul Qura. Ya. Qura itu, Qaryah itu dalam bahasa Arab yang asli adalah kota. Kalau dalam bahasa Arab yang kita ajarkan ke MI Sanawiyah kan Qaryah itu desa. Desa. Padahal Qaryah atau Qura itu dalam bahasa Arab asli artinya perkumpulan, tempat perkumpulan yang ramai. Atau yang kita sebut sekarang sebagai kota. Makanya Mekah itu Ummul Qura. Ya, induknya kota-kota. Orang kota suka menyusukan anaknya ke pedalaman. Kenapa? Ibadan lahum an amradil hawadir, untuk menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit yang biasanya ada di wilayah-wilayah perkotaan, hawadir. Nah, dari hadirah, ya. Jadi di kota dulu sering muncul penyakit karena tempat orang datang dari berbagai macam wilayah dan seterusnya. Ya. Kalau di perkampungan itu cenderung lebih sehat, lebih alami. Ini yang pertama. Hatta tashtadda a'sabuhum, sampai otot-otot mereka kuat, ya, artinya sampai sudah usia 2 tahun, 4 tahun, sampai sudah siap sehat untuk dibawa kembali lagi ke kota. Wal yutqinul lisanal arabiyya fi mahdihim. Tujuan yang kedua adalah agar mereka bisa bagus dalam berbahasa Arab ketika mereka masih kecil, ya. Dan kita bisa rasakan misalnya yang zaman sekarang mungkin yang bisa bahasa Jawa ya yang masih di desa-desa, ya. Di desa pun kalau sudah agak ramai wilayah kecamatan, wilayah ini, bahasa Jawa yang halus pun sudah tidak bisa. Tapi mungkin yang seperti di Magelang pasti Pak Imam, anak-anak kecil masih bisa bahasa Kromo, ya. Nah, seperti itu. Bayangannya seperti itu. Jadi di bangsa Arab dulu juga seperti itu. Ya. Untuk melatih bahasanya supaya masih asli, ya, masih bagus, itu ditempatkan di wilayah yang agak jauh. Baru nanti kemudian sudah agak besar, kembali lagi ke kota, dia sudah punya modal bahasa yang bagus dan badannya sudah kuat. Wa qaddarallahu an ja'at nisbatun min bani Sa'd bin Bakr bin Hawazan yatlubna ar-ridha'a. Fa'urida Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihinna fa'abaina ayyurdi'nahu li ajli yutmihi wa lam tajid ihdan niswati wa hiya Halimatu bintu Abi Dhu'aib radi'an fa'akhadathu sallallahu alaihi wasallam wa hadiyat bihi khatwatan igtabata lahal akhir. Allah mentakdirkan, ya, pada masa Rasulullah dilahirkan itu, hari-hari ketika Rasulullah dilahirkan dan sudah disusui oleh Thaibah, datang satu gerombolan ibu-ibu. Nah, ini kebiasaan orang kampung saat itu. Jadi salah satu pekerjaan yang mereka lakukan dan mereka cari di kota itu adalah mencari bayi untuk disusui, ya. Mencari bayi untuk disusui, dan biasanya pilih-pilih. Kalau ini bayinya orang kaya, cocok karena bayarannya besar. Tapi kalau bayinya orang miskin, biasanya jarang yang mau.
Rasulullah karena sudah ketahuan sebagai anak yatim, nah, dianggap bahwa anak yatim tidak ada yang membiayai, jadi pasti bayarnya sedikit, sehingga tidak ada yang mau kecuali ini. Nah, jadi ada satu ibu-ibu dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan dari perkampungan itu mencari bayi yang disusui, ya. Rasulullah ini atau Nabi Muhammad ketika masih kecil diajukan kepada mereka, ditawarkan, tidak ada yang mau. Fa'abaina, tidak ada yang mau, ayyurdinahu, tidak ada yang mau menyusui beliau, li ajli yutmihi, gara-gara beliau anak yatim. Walam tajid ihdan niswati wa hiya Halimah bint Abi Dhu'aib, tapi ada satu ibu-ibu namanya Halimah bintu Abi Dhu'aib tidak menemukan bayi. Akhirnya ya sudah, tidak apa-apa, anak yatim ini beliau susui. Wa hadiyat bihi hadwatan iktabatalah al-akhirun, ternyata nantinya beliau dengan mengambil bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapat bejo, ya, mendapatkan keuntungan yang membuat iri yang lain. Apa keuntungannya nanti dijelaskan. Wasmu Abi Dhu'aib walidu Halimah, ya, ibu nama dari ayahnya Halimah ini adalah Abdullah ibnul Harith, ya. Wasmu Zaujiyah, adapun nama suaminya adalah Al Harith ibnu Abdul Uzza, ya, Al Harith bin Abdul Uzza. Nama-nama seperti Abdul Uzza, ya, Abdul Uzza itu kan artinya hambanya Al Uzza. Nah, Uzza itu berhala yang disembah oleh kaum jahiliyah pada saat itu. Jadi kalau kita sekarang memberi nama Abdullah, Abdurrahman, ya, dulu orang jahiliyah juga memberi nama seperti itu, Abdullah, Abdul Uzza. Artinya ini dari keluarga yang masih syirik, ya, masa-masa jahiliyah. Wakilahuma min Sa'ad bin Abi Bakr bin Hawazan, keduanya baik ayah maupun suaminya Halimah ini berasal dari Bani Sa'ad, wa auladul Harith bin Abdul Uzza ikhwatu sallallahu alaihi wasallam minar radha'ah. Adapun anak-anaknya Harith, ya, atau anak-anaknya Halimah ini adalah saudara sesusuan beliau. Namanya ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Unaisah, ada yang namanya Judamah, ya, yang nama lain dari Asy-Syaima, laqabun ghalaba ala asmiha. Ya, wa kanat tahdunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya itu nanti ada yang sudah besar, ya, dan dia yang juga ikut merawat Rasulullah, ya, saudara sesusuan beliau. Nanti ada dari beberapa saudara sesusuan beliau ini yang kemudian menjadi musuhnya Rasulullah, suka bersyair, lalu syairnya isinya celaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi itu peristiwa yang sangat detail. Kita lanjutkan sedikit, ya. Barakatun fi baitir radha'ah. Adanya keberkahan-keberkahan di rumah persusuan. Artinya dengan kedatangan Rasulullah, rumahnya Halimah ini mendapatkan banyak keberkahan. Apa saja? Wa qaddaratil barakatu ala ahli hadzal baiti muddat wujudi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Datanglah keberkahan. Keberkahan itu turun dan beredar di rumah mereka dengan kedatangan Rasulullah, keberadaan Rasulullah di antara mereka. Wa mimma ruya fi hadhil barakati anna Halimah lamma ja'at ila Makkah. Salah satu keberkahan yang disebutkan adalah bahwa Halimah ketika datang ke Makkah, kanatil ayyamu ayyama jadbin wa qahtin. Saat itu musimnya musim paceklik. Musim paceklik. Jadi orang sulit cari makan. Ya. Tanaman atau persawahan tidak tumbuh, sehingga yang punya ternak pun tidak punya makanan. Jadi mereka tidak punya bahan makanan protein nabati maupun protein hewani. Wa kanat ma'aha atanan kanat abta'a dabatin fir rakbi masyan li ajli ad-dha'fi wal huzali. Wa kanat ma'aha atan. Halimah ini dulu punya atan. Atan itu semacam apa? Keledai kecil, ya. Keledai kecil. Kanat abta'a dabatin fir rakbi masyan. Tapi termasuk hewan kendaraan yang paling lambat kalau berjalan.
cepetan melaku daripada naik keledainya Halimah ini. Kenapa? Li ajlid dha'fi wal huzal, karena memang lemah dan kurus, tidak punya makanan, tidak banyak nutrisi. Wa kanat ma'ahan naqatun, dan Halimah juga punya onta. Nah, jadi punya keledai punya onta. Zaman dulu punya keledai punya onta itu mungkin seperti punya sepeda motor dan punya mobil. Punya mobil, tapi nggak ada bensinnya. Kebetulan ini masa-masa paceklik, jadi keledainya, tempat keledai biasa untuk berjalan sehari-hari, seperti sepeda motor. Kalau onta ini biasanya untuk diperas susunya, untuk diperas susunya sama untuk perjalanan jarak jauh. Tapi pada saat itu la tadurru biqatratin min laban. Ya. Ontanya tidak menghasilkan susu. Ya. Jadi tidak punya minuman, juga untuk kendaraan tidak bisa berjalan cepat keledainya. Wa kana laha waladun saghirun yabki wa yasrah. Saat itu juga Halimah ini punya anak kecil. Makanya mencari bayi untuk disusui, karena dia sendiri juga punya anak kecil, ya. Tapi terus-terusan nangis, terus-terusan berteriak tulal laili, sepanjang malam, li ajlil ju'i, gara-gara kelaparan. Ya. Jadi jenengan bisa bayangkan seorang ibu, ya, tidak bisa nyusui anaknya, ya, karena kendaraan karena makanannya sedikit. Anaknya nangis panjang malam, tapi mencari bayi susuan, agak sedikit nekat. Mencari pun dengan kendaraan yang lambat. Ini kendaraan lambat, dan bisa dibayangkan nanti ketika mereka pulang juga tidak ada makanan. Gitu. Makanya yatim diterima. Ya, la yanamu, anak kecil itu tidak tidur, wala yatruku abawaihi yanama, tidak tidur tapi juga tidak membiarkan kedua orang tuanya tidur. Artinya teriak-teriak, menangis terus-terusan. Falamma ja'at Halimah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha, lantas ketika Halimah ini membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila rahliha, ke kendaraannya, ke keledai kecil tadi, wa wada'athu fi hijriha, dan dia meletakkan Rasulullah di pangkuannya atau di gendongannya, ya. Akbala alaihi sadyaha bima sya'a min labanin. Tiba-tiba, ya, air susunya datang sendiri ke Rasulullah, ya, langsung penuh, langsung Rasulullah kenyang minum air susu. Ya, fasyariba hatta rawiya. Bayi kecil Muhammad ini kemudian minum sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu ibnu has-saghir. Nah, ikut anak kecilnya juga ikut kenyang, ya. Ini keberkahan pertama, baru digendong sudah langsung keluar asinya. Hatta rawiya, sampai kemudian kenyang, summa nama, kemudian keduanya bisa tidur. Bisa dibayangkan betapa bahagianya, dan betapa keceliknya ibu-ibu penyusui yang lain. Wa qama zawjuha ilan naqati, kemudian ketika mereka sudah sampai, ya, suami dari Halimah ini datang ke onta mereka, fawajadaha hafilan bil laban. Ya. Ternyata ontanya itu sudah penuh air susunya juga. Sudah penuh. Fahalaba minha man tahaya bisyurbihi riyan atau rayyan wa shiba'an. Maka kemudian dia meras air susu onta itu tadi, ya, secukup mereka sampai mereka kenyang. Semuanya malam itu kenyang, ya. Minum susu. Summa bata bi khairi lailah, kemudian mereka menginap atau tidur malam itu dengan sangat nyaman, ya, menjadi malam yang sangat baik. Walamma kharaja raji'aini ila badiyata bani Sa'din raqibat Halimatu bitilkal atan. Oh, tadi ontanya termasuk yang dibawa, ya, belum sampai ke rumah. Ini kemudian mereka keduanya pulang, ya, pulang ke wilayah Bani Sa'd. Halimah kemudian naik keledai tadi. Wa hamalat ma'ahan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dibawa bersama Rasulullah. Ya.
bersama Rasulullah. Jadi bayangannya kalau ceritanya seperti ini, mereka berdua datang ke Mekah itu membawa unta, membawa unta. Begitu digendong, asinya keluar. Kemudian setelah itu ternyata untanya penuh dengan susu. Mereka minum kenyang semua. Lalu mereka pulang, ketemu dengan sepeda motornya, ketemu dengan keledainya. Keledainya dinaiki oleh Halimah karena kendaraannya kecil. Dinaiki Halimah tapi menggendong Nabi Muhammad SAW. Fa asra'atil atanu hatta qata'at birrakb. Ternyata jalannya kenceng. Langsung jalannya kencang. Ya, jadi keberkahan datangnya Rasulullah tadi. Sampai kemudian dia bisa membelancang. Walam yastati' luhuqaha syai'un minal humuri. Ini agak didramatisir sama penggunaan bahasanya cukup mengena. Syekh Mubarakfuri, walam yastati' luhuqaha syai'un minal humuri, dan tidak ada keledai lain yang bisa membelancang. Saking kencangnya. Jadi ontanya penuh dengan air, ya. Halimahnya juga asinya keluar banyak. Kemudian kendaraannya juga bisa berjalan dengan kencang. Ya, bisa dibayangkan betapa bungahnya keberkahan dari Rasulullah. Walamma qadima fi diyarihima, lantas mereka ketika sudah sampai di rumah mereka semua atau kampung, ya, diaru Bani Sa'ad, nanti kampung Bani Sa'ad. Wa kanat ajdaba ardillah. Waktu itu musim paceklik dan kampungnya Bani Sa'ad ini ajdaba ardillah, termasuk kampung yang paling parah pacekliknya, ya. Kanat ghanamuhuma taruhu alaihima shibaan mumtali'atal khawasiri bil alaf. Ternyata mereka begitu nyampe di rumah, ya, kambingnya pulang dari tempat gembalaan, ya, perutnya penuh dengan rerumputan. Jadi ternyata pacekliknya berakhir sehingga rerumputan tumbuh, lalu kambing Halimah ini kenyang, ya, pulang sudah kenyang. Wa mumtali'atad duru'i bil laban, dan selain perut-perut kambing itu kenyang, juga susunya penuh, ya. Jadi susu onta, sekarang kambingnya ternyata juga susunya penuh. Fakana yahlibani wa yashraban, maka suami istri tersebut kemudian memerah air susu kambing lalu minum, ya, sampai kenyang. Wa ma yahlibu insanun qatrata labanin, sementara orang lain tidak ada yang bisa menghasilkan air susu. Jadi ini keberkahan. Kita lanjutkan sedikit satu paragraf. Falam yazala ya'rifani minallahi ziyadata wal khair, maka keduanya yaitu Halimah dan suaminya terus menerus menemukan kebaikan turun dari Allah Subhanahu wa taala, ya, tambahan kebaikan, hatta tamalat muddatur radha'ah, sampai kemudian genap masa persusuan. Jadi janjiannya masa persusuannya adalah 2 tahun. Nah, biasanya setiap setengah tahun Halimah ini datang ke ibunya Rasulullah, ya, untuk laporan, untuk seperti itu. Wa madat sanatani, lewatlah 2 tahun. Fa fatamathu Halimah, maka kemudian disapih oleh Halimah. Wa qad ishtadda wa qawiya fi hadil fatrah, bayi Muhammad SAW itu sudah kuat, ya, dalam masa tersebut, dan sudah badannya sudah sehat dan sudah kuat. Nanti ada cerita setelah 2 tahun ini dikembalikan ke ibunya, tapi pas membalikan diminta lagi untuk bisa dibawa, disusui, dirawat lagi di Bani Sa'ad. Barangkali itu, ya, yang kita baca hari ini. Jadi awal-awal ini masih akan banyak cerita masa kecilnya Rasulullah sampai nanti kemudian beliau berdakwah, ya. Nah, yang salah satu poin yang perlu kita pahami adalah masa kecil Rasulullah, masa muda Rasulullah itu adalah masa ketika beliau masih menjadi calon nabi, sehingga apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi itu bukan termasuk sunnah Rasul,
bukan termasuk sunnah Rasul, tapi termasuk sesuatu kebiasaan dan pelajaran sejarah yang bisa kita pelajari. Baru nanti setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul, saat itulah bermula apa yang disebut dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak heran kalau di buku-buku hadis, di buku-buku sejarah yang riwayatnya lebih lengkap, ya, perjalanan hidup Rasulullah sebelum menjadi Nabi itu sangat ringkas. Karena dia bukan menjadi sesuatu yang menjadi tolak ukur kebenaran atau tidak selalu bisa ditiru. Walaupun sejarah hidup beliau sejak kecil juga penuh dengan budi pekerti yang luhur. Antara lain apa? Misalnya Rasulullah punya kebiasaan berkholwat atau ibadah di dalam gua, di gua Hira sebelum menjadi Rasul. Apakah ini termasuk sunnah Rasulullah? Bukan. Oleh karena itu kita tidak perlu meniru ibadah di dalam gua. Karena justru itu setelah Rasulullah menjadi Nabi ditinggalkan oleh beliau. Ibadahnya berpindah ke masjid-masjid. Lalu ada masa-masa menyepi, i'tikaf, khususnya di bulan Ramadan di dalam masjid. Ini yang kemudian menjadi sunnah Rasulullah. Tapi tetap banyak pelajaran yang bisa kita ambil semenjak beliau masih kecil, ya. Termasuk nanti interaksi beliau dengan masyarakat dan awal-awal ketika beliau akan menjadi seorang Nabi yang Rasul. Barangkali itu. Tidak ada pertanyaan, ya? Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.